Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar sore tadi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD Kampar terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kampar tahun anggaran 2022. Dalam jawaban pemerintah ini, Azwan menyampaikan apresiasi atas semua kritikan dan saran yang telah disampaikan. Dan pemerintah nantinya akan segera melakukan perubahan sesuai dengan yang menjadi usulan 8 fraksi di DPRD Kampar. Setelah mendengarkan pandangan umum dari 8 fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kampar tahun anggaran 2022, Selasa sore, DPRD Kabupaten Kampar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait LKPJ Bupati Kampar tahun 2022. Jawaban pemerintah Kabupaten Kampar ini disampaikan langsung penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Azwar, di hadapan 2/3 anggota DPRD Kampar yang hadir pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar, Repol ini. Juru bicara fraksi Partai Kesatuan Pembangunan DPRD Kampar, Habibur Rahman, menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kampar telah mencerminkan kesepahaman antara pemerintah dengan lembaga DPRD Kampar. Namun pihaknya juga berharap nantinya agar dalam rapat kerja yang dilaksanakan oleh panitia khusus bersama OPD agar dilakukan pendalaman yang lebih serius terhadap beberapa program pemerintah. Khususnya program yang menjadi prioritas pemerintah saat ini seperti program peduli tetangga dan program ekspor abon yang selalu disampaikan PJ Bupati Kampar di setiap kesempatan. Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana disampaikan di forum paripurna hari ini, kita menyoroti terkait mungkin kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar, berharap untuk bermanfaat bagi masyarakat dan Kampar dan tidak hanya sekedar seremonial. Karena apapun yang kita lakukan hari ini tentu akan menjadi saksi oleh masyarakat dan akan menjadi pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk jawaban dari pemerintah tadi Pak atas pandangan umum fraksi itu bagaimana Pak? Apakah fraksi P3 merasa sudah terjawab semuanya? Pada intinya apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh PJ Sekda tadi memang jawabannya masih normatif dan ini tentu kita berharap jawaban-jawaban ini diaktualisasikan di lapangan. Artinya apa? Kita tidak mau hanya sekedar mendengar jawaban di kertas, tapi kita bisa melihat di lapangan, termasuk masyarakat bisa menilai yang disampaikan oleh pemerintah seperti apa. Kita tidak perlu banyak bicara, tetapi apa bukti kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Tadi sempat disampaikan juga nih Pak, fraksi P3 itu mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kampar. Di awal memang kita apresiasi terkait mungkin terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini saat ini PJ Bupati Kampar terkait mungkin program-program abon dan program peduli tetangga. Tetapi kita berharap ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial yang dipublis dan dalam tanda kutip mohon maaf pencitraan dan lain sebagainya. Dan apakah ada nih dari fraksi P3 sendiri menemukan kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bupati terkait program-program yang sudah dikampanyekan ini? Oke, terkait mungkin di lapangan yang menjadi sorotan kita termain mungkin ada dulu program padi masyarakat yang kita berharap penghasilannya mencapai 5-7 ton per hektar, tapi saat ini sudah membumi, artinya tidak membuming lagi. Makanya sekarang pindah lagi ke program peduli tetangga, dan peduli tetangga ini memang peran pemerintah, terutama tidak saja pemerintah di tingkat atas, tapi peran kepala desa juga harus berperan untuk melaksanakan program peduli tetangga ini. Karena kita berharap di Kampar tidak terjadi kelaparan ataupun kekurangan gizi. Nanti seperti apa nih fraksi P3 melakukan pengawasan atau pengawalan terhadap program ini? Karena ini juga program yang seperti masa lalu juga masih banyak nih program seperti ini, tapi hanya bertukar judul saja seperti ini. Intinya kita saling mengingatkan, kalau memang eksekutif terlalu laju larinya, tentu kita tarik ke belakang lagi untuk mengevaluasi terkait kegiatan-kegiatan ini. Karena sekali lagi P3 menyoroti kegiatan jangan banyak seremonial, tapi kegiatan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kampar. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Azwar, menyampaikan apa yang telah disampaikan masing-masing fraksi pada pandangan umum sebelumnya merupakan masukan
yang positif terhadap pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Dan ia berharap nantinya dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, pemerintah semakin tepat sasaran dalam menjalankan program agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar. Pertama saya sebagai Bupati Kampar terkait dengan capaian ada beberapa penghargaan yang disampaikan, 3 penghargaan yang tercapai, antara lain tadi dari UMKM juga, ada dari BKN dan sebagainya. Intinya Pemkab komit untuk membangun Kampar ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh KPD dan juga APBD yang telah disahkan. Artinya Pak Bupati Kampar yang sebagai mewakili pemerintah, karena beliau ditunjuk bukan dari kemudian akan melaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh rencana yang ada disampaikan di KPD dan juga PJMD. Untuk percepatan pembangunan ke desa sendiri bagaimana Pak? Ini suatu yang langkah yang disampaikan oleh Bupati Kampar, ada beberapa yang telah dilakukan oleh Kampar, termasuk yang bisa untuk bagaimana seluruh pembangunan itu sampai ke desa. Salah satu yang mungkin perlu kita gerakkan sekarang ini adalah masyarakat tangga yang menghimbau untuk bagaimana seluruh masyarakat secara masif yang digerakkan oleh bupati, camat, dan juga desa ya, untuk bisa bersama-sama menggerakkan gerakan masyarakat bertangga untuk mengentaskan peningkatan ekstrim yang ditangkap. Tentunya untuk peningkatan pelayanan juga diselenggarakan Pak. Ya, kan salah satu yang diutama Bupati, bahkan Bupati sudah menyampaikan seluruh pelayanan yang ada di Kedung Kampar ini kalau sesuai aturan itu kalau pasti gratiskan. Masuk KTP, kita akan juga tinjau bersama-sama dengan tim yang ada bagaimana di dari KTP ini yang ada di Capil itu bisa dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang apa namanya istilahnya ini? Dirugikan lah. Dan tadi kan juga sudah disampaikan dari fraksi-fraksi itu pandangannya seperti apa, dan dari pemerintah sendiri poin apa sih Pak yang menjadi? Kita apresiasi semua yang disampaikan oleh fraksi tersebut, apresiasi beberapa langkah yang telah dibuat oleh Bupati Kampar terkait pembangunan di Kampar ini, termasuk apa yang disampaikan ini oleh Bupati Kampar itu terkait dengan pembangunan yang untuk UMKM di Kampar. Ini dibuktikan, insya-Allah pada bulan ini juga akan ada peletakan batu pertama bangunan pabrik abon yang akan diekspor ke Malaysia dan tetangga di Singapura, di Korea. Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 2 gedung DPRD Kampar ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kampar dari Partai Golkar, Repol. Selain itu, juga dihadiri para perwakilan kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Usai mendengar jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi, DPRD Kampar langsung membentuk panitia khusus untuk melakukan pembahasan lebih dalam terhadap LKPJ Bupati Kampar ini. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.